Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan. Yang kita ambil dari penginjil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di harapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi merupakan bacaan untuk hari Minggu biasa yang ke-6. Jadi dalam bacaan itu kita mengisahkan kembali lagi Yesus yang mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan mujizatnya. Pada kesempatan ini kita mendengar Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dalam konsep atau dalam ketetapan yang ada di kehidupan orang-orang kusta itu pada zamannya itu. Jadi orang kusta itu adalah orang sakit yang mengalami kutukan dari Allah karena berdosa, ya. Dan tentu konsep ini terpatri dalam pikiran mereka dari generasi ke generasi. Sehingga orang kusta itu dilihat sebagai orang yang terkutuk Dan oleh karena itu mereka perlu dijauhkan. Jadi orang-orang itu tidak berani untuk membangun relasi dengan mereka Di suatu sisi agak alasan higienis kesehatan, agar mereka tidak tertular oleh penyakit itu. Oleh karena itu selain itu tadi konsep dosa itu bahwa mereka itu orang terkutuk. Oleh karena itu mereka sentiasa dijauhkan. Dan tentu dalam hal ini orang-orang seperti ini sungguh-sungguh berada dalam kesendirian berada dalam kesunyian dan kesepian di tengah keramaian saudara-saudaranya, teman-temannya dan sebagainya. Menjadi sebuah penderitaan tersendiri, baik secara psikologis maupun dari keagamaan, sosial dan sebagainya. Oleh karena itu kebermaknaan hidup, kebermaknaan dirinya itu seolah-olah tidak ada karena diinjak-injak oleh konsep yang kaku tadi. Lalu yang kedua, tak ada yang mampu menyelamatkan mereka. Disinilah kemudian Yesus sebagai Allah penyelamat hadir Dia hadir di situ memberikan harapan, memberikan keselamatan kepada si kusta. Menarik bahwa dalam setiap peristiwa Yesus menyembuhkan orang atau tindakan mujizat yang dilakukan, senantiasa ada satu poin penting yang ditampilkan di situ, yaitu iman. Jadi iman itulah yang membuat mujizat itu terjadi. Jadi ada forma, lalu ada tindakan. Dari manusia adalah iman ditampilkan, lalu kemudian Allah pun bertindak dalam hal itu sesuai dengan apa yang menjadi permohonan manusia. Kalau dalam konteks orang kusta tadi, dia datang kepada Yesus dan memohon. Jadi dikatakan tadi dalam bacaan itu seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut
di hadapannya ia memohon bantuan. Nah, itu adalah sebuah ungkapan iman ya. Dia percaya dengan Yesus. Yesus dapat melakukan suatu tindakan besar atas dirinya. Yesus dapat menyelamatkannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dengan segala kerendahan hati dia datang kepada Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apa yang terjadi kemudian? Belas kasihan Allah pun terjadi atasnya. Maka tergeraklah hati Yesus ya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau Tuhan. Allah bertindak atas orang. Jadi tindakan Allah karena ada permohonan dari manusia, dari orang yang sakit kusta tadi ya. Lalu kemudian bagaimana Yesus setelah melakukan tindakan mujizat itu, meminta si punya orang yang sakit kusta yang telah disembuhkan itu untuk menunjukkan kepada para imam dan membawa persembahan sebagai bukti bahwa dia sudah mengalami kesembuhan. Karena dalam tradisi Yahudi ya, orang-orang sakit seperti itu, kalau mereka sudah mengalami kesembuhan misalnya, jadi untuk mendapatkan pengakuan sosial keagamaan mesti harus keluar dari mulut imam-imam. Sehingga tidak heran tadi ketika Yesus menyuruh orang itu pergi kepada imam-imam ya, memperlihatkan diri kepada mereka. Yesus mengatakan, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam ya, dan persembahkan apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Di situ ya. Jadi Yesus menyuruh dia untuk pergi kepada imam-imam dan bawa persembahan yang seperti yang ditentukan agar dia mendapat pengakuan dari mereka, sehingga dia bisa kembali menjadi seperti sedia kala, menjadi orang normal ya, bisa juga berelasi dengan yang lain dan sebagainya. Dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil ini ya, pesan yang mau disampaikan itu bahwa Yesus tidak menginginkan kita untuk mencap sesama sebagai ini, sebagai itu, apalagi memberikan memberikan suatu stigma ya, menghakimi sesama ya. Jadi siapakah aku ini sehingga aku diminta untuk menghakimi sesama? Suatu kesempatan ya, ketika Yesus dihadapkan dengan dua orang saudara ya, untuk menjadi hakim atas perkara tanah mereka, terus menolak. Tapi di sini memberi pesan bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita dan memberikan suatu cap, suatu identitas tertentu kepadanya ya. Seperti itu tadi, orang kusta itu mengalami kutukan. Tahu dari mana? Itu hanya sebuah konsep kaku ya, yang diwariskan ya, tanpa ada sebuah sikap kritis dan selektif dari mereka. Terima begitu saja apa yang diwariskan ya. Padahal kan itu tidak menunjukkan suatu keberpihakan kepada keberadaan manusia yang sesungguhnya. Kita mungkin terjebak di dalam hal itu. Karena itu bacaan hari ini ya, Tuhan mengajak kita untuk tidak terjebak, tidak mau menghakimi sesama, atau tidak cenderung mau menghakimi sesama. Lalu kemudian mungkin pesan yang kedua bahwa sebagai orang yang telah dibaptis ya, di sini kita selalu percaya bahwa Tuhan itu berbelas kasih kepada kita. Dia senantiasa menaruh belas kasihan kepada kita. Terpenting bahwa apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada, sungguh-sungguh kita mempunyai iman menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita atau menjadi permohonan kita. Seperti orang kusta tadi ya, dia datang kepada Yesus menyampaikan apa yang menjadi keinginan hatinya, kerinduannya ya, yang mendalam. Dia ingin mengalami kesembuhan. Tuhan pun menaruh belas kasihan kepadanya dan merespon. Kita juga diajak sebenarnya tidak menghakimi sesama, tetapi berusahalah untuk menumbuhkan iman
kita, memelihara iman kita dengan teguh. Karena kita percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh beriman, Tuhan senantiasa ada untuk kita. Tuhan senantiasa mau hadir dalam kehidupan kita. Karena memang dalam iman yang demikian kita membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.